Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channel Muslim Logis. Sahabat logis, iman dan logika merupakan satu tema yang selalu menarik untuk dibicarakan karena dua hal ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting, tetapi sekilas seperti sulit dicari kaitan antara keduanya. Nah, akhirnya hal ini membuat banyak orang menjadi pasrah. Yang penting saya yakin, yang penting saya percaya, yang penting saya iman, dan tidak peduli lagi terhadap kerumitan hubungan antara kedua hal ini. Nah, secara umum masyarakat terdapat tiga pendapat berkenaan dengan iman dan logika. Yang pertama mengatakan bahwa iman dan logika tidak sejalan, tidak bisa saling sinkron, dan bahkan bertentangan antara keduanya dengan alasan bahwa iman urusan hati, objeknya sesuatu yang berada di luar jangkauan akal, seperti surga, neraka, pahala, dosa, malaikat, dan lain sebagainya. Sedangkan logika urusan akal, objeknya adalah kenyataan, sesuatu yang bisa ditelusuri sejauh-jauhnya. Akal kita memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi alam semesta ini sedalam-dalamnya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa iman dan logika sebenarnya sinkron, tetapi tidak sepenuhnya bisa sejalan. Ada bagian-bagian tertentu dari iman yang tidak bisa dianalisa dengan berbasiskan logika. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan bahwa iman dan logika itu sebetulnya satu, menyatu, hanya berbeda wajah saja, sebagaimana dua muka mata uang yang tidak bisa dipisahkan karena objeknya adalah hal yang sama. Itu tiga pendapat yang bisa kita rangkum secara umum. Sahabat logis, apa itu iman dan apa itu logika? Secara sederhana kita bisa jelaskan bahwa iman adalah percaya kepada ajaran atau petunjuk yang berasal dari Tuhan. Sedangkan petunjuk ataupun ajaran yang bukan berasal dari Tuhan tidak bisa atau tidak layak dikatakan sebagai beriman. Misalkan ajaran atau petunjuk yang berasal dari orang tua, ataupun petunjuk yang berasal dari teman atau sahabat kita, atau dari negara, atau dari nenek moyang kita, tidak layak disebut sebagai iman. Hanya yang benar-benar berasal dari Tuhanlah, apabila kita percaya, kemudian kita layak disebut sebagai orang beriman. Nah, apa itu logika? Sahabat logis, secara sederhana dapat dijelaskan sebagai hasil pertimbangan akal pikiran berdasarkan kaidah yang benar, atau bisa juga hasil pertimbangan akal yang rasional. Inilah yang kemudian menjadikan hubungan antara keduanya menjadi sulit dicari dan membuat banyak orang kemudian tidak peduli. Sahabat logis, mari kita perjelas sebagaimana dijelaskan bahwa iman itu fokusnya dua hal. Yang pertama tadi percaya, kemudian yang kedua adalah petunjuk ajaran yang berasal dari Tuhan. Nah, mari kita fokus kepada hal yang pertama, yaitu percaya. Pertanyaannya, apakah ketika kita percaya kepada sesuatu bisa tidak melibatkan akal kita? Bisa tidak melibatkan logika kita? Mari kita ambil contoh seperti pengasuh anak. Pada saat kita memiliki anak kecil dan sementara sibuk, tentu butuh pengasuh sebagai pengganti kita. Nah, untuk mendapatkannya tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal main percaya. Tentu harus berdasarkan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak membahayakan anak kita. Misalnya kita mendapatkan dari saudara yang menginformasikan bahwa dia punya tetangga yang butuh pekerjaan dan dia sendiri tahu kesehariannya, akhlaknya, kemudian perilakunya terhadap tetangganya, kesehatan jiwanya, dan juga pengalamannya mengasuh anak karena dia sendiri sudah banyak memiliki anak, misalkan seperti itu. Nah, apabila kita terima orang tersebut, tentu saja kita tidak begitu saja percaya, karena itu adalah baru hanya permulaan bahwa kita mempertimbangkan memakai orang tersebut. Nah, setelah
orang tersebut kita terima untuk menjadi pengasuh anak kita, kita menganalisa berikutnya antara informasi dari saudara kita dan fakta yang kemudian kita bisa lihat sendiri. Nah, butuh waktu untuk itu. Bagaimana kita melihat bisa dia mengasuh anak kita, bagaimana dia perilakunya di rumah, kemudian bagaimana akhlaknya, pengalamannya dia dalam merawat anak, mengatasi anak yang rewel dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa berikutnya bisa memutuskan apakah betul kita bisa percaya sepenuhnya padanya atau tidak sama sekali. Nah, fakta inilah kemudian yang menjadi penentu berikutnya, apakah kita sepenuhnya percaya atau bahkan sebaliknya. Sahabat logis, contoh kedua misalnya, pada saat kita menderita sebuah penyakit tertentu yang butuh solusi obat. Bagaimana kita bisa menentukan obat mana yang sekiranya dipercaya untuk menjadi solusi penyakit. Nah, tentu tidak bisa asal percaya, oh yang penting obat ini, atau kita asal mengkonsumsi, asal memilih obat tertentu. Saya kira ini sangat berbahaya untuk kelanjutan kesehatan kita. Pada umumnya kita bisa menentukan pilihan itu berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan dari iklan di televisi, atau mungkin dari saudara ataupun kenalan yang punya pengalaman tentang penyakit itu dan dia sembuh setelah mengkonsumsi obat tertentu. Nah, dari situlah kemudian kita bisa percaya atau memutuskan untuk menjatuhkan pilihan kepada obat tertentu sebagai solusi penyakit yang sedang diderita. Meskipun demikian, itu baru permulaan. Berikutnya masih ada tahapan lainnya, yaitu pada saat kita membeli obat. Pada saat kita membeli obat, kita lihat apakah labelnya, jaminannya, dan kemasannya seperti apa. Dari situ juga menjadi penentu kepercayaan kita. Apabila labelnya ternyata meyakinkan, kemasannya pabrikan, ada jaminan dari pihak-pihak terkait tentang keamanan obat tersebut untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, tentu hal ini akan menjadi penambah kepercayaan kita berikutnya. Nah, setelah kita beli, itu pun belum 100% percaya. Masih menunggu bukti dari obat tersebut. Setelah dikonsumsi, kita menunggu reaksi daripada obat tersebut terhadap penyakit yang sedang diderita. Apabila obat tersebut positif bisa menyembuhkan penyakit kita, kita baru percaya 100% obat ini memang bisa menyembuhkan penyakit yang sedang kita derita. Itu adalah dua contoh berkenaan dengan proses menuju percaya. Tidak sederhana dan tidak bisa begitu saja percaya begitu saja. Apalagi terhadap kepercayaan terhadap keimanan. Maksudnya kepercayaan yang berhubungan dengan keimanan. Karena keimanan ini menyangkut kepentingan hidup kita selama di dunia. Menyangkut perjalanan kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, untuk hal sepenting ini, mana mungkin kita bisa percaya begitu saja kepada ajaran yang dikatakan katanya berasal dari Tuhan. Nah, apabila memang ada satu ajaran atau petunjuk yang datang dari Tuhan, mestinya secara logika kita atau secara akal rasional kita, seharusnya petunjuk atau ajaran itu ada sesuatu tanda yang bisa memastikan sehingga kita tahu, oh ini memang ajaran dari Tuhan dan ini bukan. Nah, apabila ada sebuah ajaran dari Tuhan yang kemudian malah kita menjadi bingung karena kita tidak tahu mana sebetulnya ajaran yang benar-benar dari Tuhan, sehingga kita mantap untuk mempercaya dan mengikuti atau mentaatinya, maka ini menjadi sesuatu yang sungguh aneh. Apakah mungkin Tuhan memberikan ajarannya tetapi tidak disertai dengan sebuah kepastian sehingga manusia bisa dengan mudah untuk mengetahui dan memahaminya bahwa oh ini betul dari Tuhan. Nah, sahabat logis, untuk bisa mengetahui lebih jauh dan menelusuri hal ihwal tentang hubungan antara iman dan logika ini, kita lanjutkan di episode berikutnya. Untuk
pada episode kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.